kawan-kawan kita yang lulus itu ya, bahwa ya tidak lama lagi mereka dan juga tidak lama lagi SK mereka akan terbit. Mungkin mohon izin Pak Ketua, ini untuk P3K ini penegasan saja dari kami. Jadi supaya ini terkesan bahwa sekalipun kita sudah mendengarkan janji dari eksekutif bahwa bulan 8 itu mereka akan diterbitkan SK-nya. Bulan 8 ya? Tapi yang tentu juga kita perlu membangun penegasan ini supaya, karena biasa kita belajar pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa kebanyakan janji-janji seperti itu juga kan surga telinga bagi mereka. Sementara itu kan nasibnya orang 397 orang. Jadi hari ini kami minta juga kepada DPRD Kabupaten Mamasa untuk bersama dan bahkan secara totalitas mengawal itu. Jadi memastikan bahwa Agustus tahun ini tidak ada lagi alasannya untuk kemudian P3K itu tidak mendapatkan hak mereka, termasuk persoalan SK. Itu penegasannya Pak. Tambahan lagi P3K Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan yang ditegaskan oleh teman saya di depan terkait SK P3K, pernyataan dari Kepala Kepegawaian bahwa SK P3K itu berlaku 1 tahun dan bisa 5 tahun sesuai dengan kemampuan daerah. Satu yang saya mau titipkan Pak, tolong dikoreksi ini di Badan Kepegawaian, tidak boleh ada bahasa seperti itu karena ini akan menimbulkan persepsi yang tidak enak didengar orang. Akan diperpanjang kalau kami kasihan. Ada aturan di daerah itu kalau kami kasihan Pak. Tidak benar itu. Tolong dikoreksi Pak. Jadi mengangkat kepala kantor atau apapun itu tolong juga disesuaikan dengan skillnya. Masa ada kepala kepegawaian bahasanya kalau kasihan? Tidak benar itu Pak. Tolong perhatikan Bapak-bapak sekalian, kasih masukan ini di Pemda supaya jangan seperti itulah. Terima kasih. Saya sedikit lagi tentang P3K. Jadi yang pertama adalah ada sudah disepakati dengan pemerintah daerah eksekutif, yaitu Agustus itu adalah masuk SK. Kalau SK sudah terbit, itu juga adalah diikuti oleh gaji. Itulah yang saya pahami bahwa P3K itu harus mulai dari Januari. Inilah yang harus Bapak-bapak pikirkan. Kita akan lihat Kemudian, kalau masalah kemampuan daerah itu bukan masalah gaji, karena sudah ada aturan tentang pengangkatan P3K bahwa ketika dia diangkat dia adalah golongan 3, gajinya sudah diatur berapa. Artinya bahwa yang dimaksud bagi kami adalah kemampuan daerah adalah kuota. Kalau daerah mampu, inilah yang harus saya sampaikan bahwa pemahaman terhadap aturan yang harus lebih ditingkatkan. Karena menurut kami bahwa yang dimaksud kemampuan daerah adalah berapa kuota pengangkatan P3K untuk mampunya daerah menggaji. Bukan masalah mampu, bukan masalah gajinya, itu kan sudah tertera. Tetapi karena memasa ini 1000 lebih, ya 1100 formasi yang diberikan kemampuannya, katanya mampu. Ini juga saya menyarankan, ini sudah kepastian bahwa 1000 itu pasti akan tercapai ke sana. Sehingga menurut kami yang sampai hanya kita berpikir 2023 itu anggaran perubahan itu adalah 300 lebih. Jangan sampai 2022 ini ada lagi tes P3K dan semua kuota naik. Ini juga harus dianggarkan di anggaran pokok P3K untuk mengantisipasi hal yang terjadi saat ini. Itu usul saya. Yang pertama dari Pak Rodi, saya pikir mudah-mudahan itu bukan maksud daripada Ibu. Ya. Saya yakin tidak seperti itu. Tapi bahwa kita berharap itu selalu diperpanjang kontraknya, ya itu komitmen kita. Jadi
Saya pikir tidak akan seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan bagaimana penerimaan kuota selanjutnya dari yang 1.100 itu akan kami bicarakan baik-baik. Jadi seberapa yang kita mampu untuk buka kuota itu, yang kita mampu. Dulu karena kita berharap bahwa memang anggarannya dari sana, kita buka saja 1.100 lebih banyak lebih bagus. Tapi ternyata belakangan bebannya yang menjadi tanggung jawab kita, izin bahwa kita akan berpikir lebih baik ke depan supaya menentukan kuotanya sesungguhnya berapa yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik, itu P3K ya. Jadi P3K DPRD akan mengawal dan memastikan agar SKP 3K